Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bersyukur sekaligus juga bersedih. Bersyukur karena saya bisa bersilaturahmi kesekian kalinya dengan Bapak Ibu sekalian kaum muslimin Mojokerto dan sekitarnya. Inilah silaturahmi yang paling indah, karena istilah silaturahmi saling ngingetin, silaturahmi saling nasihati, silaturahmi untuk saling menguatkan keimanan. Yang kedua bersedih karena saudara-saudara kita hari ini di Malang yang jumlahnya 131 meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan rahmat buat mereka-mereka kaum muslimin yang meninggal dunia di stadion tersebut, dan semoga tidak terulang lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang di bawah, sebelum saya memulai kajian, ada enggak yang ingat kajian saya dulu terakhir di sini temanya apa? Silakan hadiah 100.000. Ya. Hah? Hidup mulia. Itu 2 tahun lalu itu. Ada lagi? Hah? Ada ya? Sekarang pertanyaan mudah sekali. Sebutkan nama kakek saya. Ibu-ibu, silakan. Mudah sekali. Alhamdulillah, selamat. Oke, nanti ada lagi kuis insyaallah. Toh, ini nyoleng lagi nih. Tes, jangan gede-gede Pak. Baik, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, tanda kebaikan Islam seseorang, tanda kesempurnaan Islam seseorang, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Silakan Pak Polisi, Pak sini Pak, sini nih. Saya pengen dekat Bapak biar ketularan. Ya, maksudnya ketularan anak cucu saya jadi polisi. Silakan. Oh, nih. Silakan Pak Kades, Masya Allah. Ini kalau kita nggak diizinkan kayak bubar nih nanti. Terima kasih Pak Kades, Pak Polisi. Alhamdulillah dihadirin sama Pak Kades sama Pak Polisi lengkap.
Taib. Jadi prinsip seorang muslim itu Bapak Ibu sekalian nggak mau keluar keringat kalau nggak ada manfaatnya. Itu dipegang. Karena umur kita itu pendek, urusan kita itu besar banyak, dan pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah itu berat. Ya? Ini gimana? Wes beres? Ini belum beres-beres ini. Tes. Nah ini. Tapi jangan dinyulingin, enak nih, udah cukup. Tes. Jadi kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tema bagaimana kita itu bisa hidup ini lebih mulia, hidup ini lebih bermanfaat, waktu umur kita itu lebih bermanfaat. Saya akan sampaikan ucapan Imam Ibnu Qayyim, ada 10 perkara yang sia-sia di dalam hidup ini yang wajib kita hindarkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita ini gak lama di dunia. Bekal ini harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Apalagi umur yang diberikan oleh Allah, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nih Pak Polisi udah umur berapa nih Pak Alex? Masya Allah, nih udah kayaknya jadi Kapolres ini kayaknya. Kalau 26 udah ini insya Allah. Apalagi ke Jakarta Pak, nanti saya panggilin Pak Polisi, nanti naik insya Allah. Taib. Jadi gitu Pak. Bisa saja Bapak Ibu duluan mati daripada saya, dan bisa saja saya lebih akhir daripada Bapak Ibu. Oh ya kan, bener kan? Bener nggak? Soalnya apalagi yang udah tua-tua begini. Ya. Dan masya Allah hidup ini cepat banget. Tahu-tahu kita udah punya anak, tahu-tahu besanan, tahu-tahu nyucu, tahu-tahu sudah putih semua. Ya. Rambut putih. Ya. Itu kehidupan. Makanya prinsip, kata Imam Ibnu Hazm, kita tidak boleh keluar keringat kalau nggak ada surganya. Kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya ibadah mahdhah, di sana ada ibadah sosial, di sana ada silaturahmi. Jenguk orang sakit adalah ibadah, ngantarkan jenazah sampai kuburan adalah ibadah, membantu fakir miskin ibadah, nyelamatin janda juga ibadah. Oh, ini kewanceng banget ini ngarep kowe iki. Itu. Gimana Pak? Mau ibadah? Cara ibadah nyelamatin janda gimana? Caranya gimana? Ini nggak ngerti caranya, nanti belajar khusus ke saya. Ya, kata Rasulullah SAW, as-sa'i 'alal armalati, ya, wal masakin, orang yang berusaha untuk menegakkan menjadi tulang punggung janda-janda dan fakir miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah, wa kal qaim bil laili was shaim bin nahar, seperti siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Allahu akbar. Bantu. Ya.
kasih santunan, syukur-syukur dikasih bulanan rutin, anaknya disekolahkan, ya, anaknya disekolahkan, ibunya disantunin setiap bulan. Itu caranya. Syukur-syukur dicarikan nah itu paling top. Nggak harus bapak yang jodohkan, yang jodoh, yang apa? Yang dijodohkan. Itu. Kenapa? Karena kita di dalam hidup bersosial itu saling nanggung, Pak. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Orang mukmin itu di dalam berkasih sayangnya, perhatiannya, saling cinta mencinta itu seperti satu tubuh. Yang di Malang sana sekarang itu sedang bersedih, kita juga sedih. Bahkan yang di belahan dunia, yang di Palestina, yang mungkin di Amerika, yang mungkin di Burma, mereka bersedih, kita juga harus bersedih. Karena Rasulullah menafikan keimanan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang sempurna sampai dia itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jangan kita itu berlebihan mencintai diri kita sendiri, egois. Jadi orang itu kalau di dalam bersosial itu jangan egois. Bermasyarakat jangan egois. Di dalam berorganisasi jangan egois. Dimanapun. Karena Muslim itu kata Rasulullah seperti satu tubuh. Telinga sakit, tubuh adem panas, kaki kita kesandung, bengkak, kita teriak mulut kita, aduh, ini Muslim. Oke. Hadirin sekalian, supaya kita hidup ini lebih bermanfaat lagi, apalagi Rasulullah katakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim, dan sebaik-baik amal adalah rasa gembira yang kita masukkan kepada hati seorang muslim, maka kita harus kuasai 10 ini. Pokoknya gini loh Pak Bu ya, hidup ini jangan bermental SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Harusnya kita itu susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Berbahagia bersama bahagianya teman kita, bersedih bersama sedih. Jangan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya orang iri jahil medakil, mentalnya koyok cakil, bentuknya akhirnya apa? Tengil. Sama orang suka cetil, bawaannya bakhil, loh, il semua jelek. Oh ya, dermawan, lomo, masya Allah Pak. Air itu Pak, kalau masuknya kalau air itu masuknya seimbang, keluarnya juga seimbang, jernih. Makanya nggak ada ceritanya orang itu infak itu susah, keluar masuk jernih, ngalir terus. Baik. Sekarang Bapak Ibu sekalian, perkara sia-sia yang pertama, yang nomor 1 adalah ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Bahkan di antara kita rela menghinakan diri kita sehina-hinanya, punya ilmu melimpah, pinter sampai ngeduk langit, tetapi amaliyahnya itu enggak sesuai dengan ilmunya. Akhirnya ditegur keras oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian itu ngomong tapi nggak ada praktek? Kabura maqtan, besar resikonya. Resiko di hadapan Allah, resiko di hadapan manusia. Orang itu kalau banyak teorinya, kurang prakteknya, namanya apa? Omdo. Namanya apa? NATO. Omdo singkatan apa? NATO. Not action, talk only. NATO. Ya, omong doang, gak ada action. Ya, ini yang menyebabkan runyamnya kehidupan. Ini yang menyebabkan terutama runyamnya kehidupan agama. Banyak orang yang bisa berteori, banyak orang yang pintar ceramah, banyak yang sekarang ini orator, tetapi praktek keagamaannya itu nol. Ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa beramal seperti pohon tak berbuah. Kalau pohon nggak berbuah, kalau sudah ditebang jadi apa? Berdiam, nggak ada manfaat kok. Buahnya nggak bisa dinikmati. Makanya harus praktek. Saiki sampean didik tahu, alhamdulillah ya Allah, aku mau ngaji no omai sapa iki? Pak Rory, oleh pengetahuan ternyata tahajud itu penting. Langsung ojo nunggu sesuk, tarsuk nanti akhirnya jadi tarsan. Entar besok, jangan. Awas ini kasih jalan ini Starbucks ini, masya Allah. Kopi luwak nih Pak, syukran, masya Allah, syukran, bismillah. Masya Allah, ini ada vanilanya ini, masya Allah. Tip, seperti itu Pak. Apalagi gini, kunci. Bapak Ibu sekalian pengen hidup mental kuat, berbahagia, rezeki lancar, kuncinya 3. Tahajudnya kencengi, doanya istighfar pada waktu sahur itu juga dilancari istiqomah, infak yang berani. Jangan pelit. Sampai duit mati orang gak nggawa duit toh. Ono sing mati nggawa duit. Enggak ono. Jangan pelit. Makin Bapak itu gampang keluar, makin gampang masuk. Makanya Allah katakan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ketika pada waktu malam hari mereka itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya, dan ketika sahur membaca istighfar, dan terhadap hartanya infak buat orang yang ngatong dan tidak ngatong. Karena orang butuh itu ada 2 macam, ada yang ngatong, ada yang tidak. Dan ini kebanyakannya thalibul ilmi, orang ngerti, ulama yang hari-harinya kiai, ustadz sibuk untuk membela, mengajarkan agama Allah. Tapi tolong dicamkan, jangan dagangan agama. Ustadz itu nggak boleh dagangan agama. Kalau ada sekarang ini tokoh agama, dagangan agama. Kalau sekarang ini ada kiai, dagangan agama. Kalau ada ustadz, dagangan agama, maka tunggulah kiamat agama itu sendiri. Karena apa? Dia sumber kok.
Sumber kebaikan agama ini di tangan tokoh agama, sumber kerusakan agama juga dari mana? Tokoh agama. Umat mah ikut nurut. Itu makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, nanti akan terjadi fitnah. Kapan itu terjadi? Kalau sudah keakhiratan dicari dengan dunia. Keakhiratan, keagamaan dicari untuk kekayaan, dicari untuk kemuliaan. Enggak apa? Ya. Kalau sekarang ada ustadz bangga sekarang mobilnya mewah karena dakwah, rumahnya gedong magrong karena dakwah, sesungguhnya dia sumber fitnah, bukan sumber kebaikan. Enggak, dakwah itu bukan untuk sumber kekayaan. Ya, kalau sekarang mau punya mobil bagus, usaha. Nggak bisa, ya seadanya. Ana dakwah 30 tahun mobil saya itu terus itu nggak berubah. 30 tahun saya sejak 90. Ya, 90 tahun 1990 saya mulai dakwah tuh. Ya. Kalau Bapak nanti lihat rumah saya, rumah ngemper. Saya punya pondok mewah, pondok milik umat bukan milik saya. Penyakitnya sebagian tokoh agama kan sekarang ini pondok dibangun pakai duit umat, setelah jadi diakuin kiai. Itu rusak. Nggak boleh. Duitnya siapa? Umat. Statusnya apa? Wakaf. Giliran jadi diakui anak cucunya. Dosa. Nggak boleh. Itu jenenge menungso baduke menunung kaken dosa itu ya. Iki menungso. Nih biar ikhlas dakwah itu, nyiarin agama itu bukan karena opah. Ya. Makanya saya sekarang itu nggak mau ada protokol undang-undangan, apalagi di Jawa. Sekarang Kak, saya mau ke Jawa Timur, telepon ikhwan Jawa Timur, Mas anak ke Jawa Timur, bisa nggak ngadain kajian? Udah. Ya, saya diundang ke Bali, Ustadz ini tiketnya cuma satu, ana bawa istri satu, nggak dua loh Pak ya, satu. Ya udah, tambah. Terus gimana Ustadz? Ya saya tambah. Terus mandek, nggak ada tiket. Allah Maha Rahman kok. Kita sedang membela agama Allah, bukan sedang membela agama diri kita. Kita sedang mengharumkan agama Allah, bukan mengharumkan nama diri kita. Itu dakwah. Itu nih, biar al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu itu diamalkan. Makanya dari sinilah sehingga ulama itu sumber kebaikan. Sehingga katanya Al-Hasanul Basri, laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Sering ada undangan masuk ke saya, nanya, Ustadz berapa? Apa maksudnya Mas? Harga Ustadz berapa? Nggak wedhus korban aku toh. Enak aja. Saya bukan kambing kurban Mas. Ya tanya. Terus sampean wani piro? Setiap orang yang nanya seperti itu langsung coret. Saya coret. Jangan. Admin saya suruh batalin Mas. Itu. Kemarin saya ditanya, Ustadz biasanya berapa? Udah gitu digandengin sama artis. Aduh kiamat saya. Aduh, akhirnya Mas saya nanti dialog sama artis ini, perempuan lagi tiga-tiga. Aduh, kiamat sugro ini Pak. Jangan. Akhirnya udah saya pulang. Ya, yang Cynthia Bella itu lagi melonceng itu loh.
kan dia punya aplikasi Al-Quran itu. Seperti itu dakwah itu bukan pamer diri kita, bukan kita ingin mulia dunia. Yang kita muliakan adalah Allah, ini Islam. Yang kita muliakan adalah agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Ini yang pertama. Ini buku gara-gara di HP jadi mati. Nah yang kedua, termasuk perkara yang sia-sia adalah amalun bila ikhlasin fihi walad iqtida. Amalan yang tidak ada keikhlasannya dan tidak ada itibanya. Amal itu harus ikhlas, ya benar ya ikhlas. Termasuk perkara yang sia-sia adalah amalan yang gak ikhlas meskipun benar, atau amalan itu benar tapi gak ikhlas. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian, cobaan, agar Allah mengetahui di antara kalian itu mana yang paling ikhlas, mana yang paling benar amalnya. Ya, ketika sampean itu ibadah sing ditakoni Allah Subhanahu wa taala itu ngene, Pak, bener ora? Nek wis bener ikhlas urung. Karena seluruh amal itu harus ikhlas, harus benar. Orang kadang-kadang ketika terkesima dengan ikhlasnya lupa kebenarannya, ketika orang terkesima dengan kebenaran lupa ikhlasnya. Terutama ikhlas itu, Pak, ya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ikhlas. Dan ikhlas ini saking beratnya, katanya Sufyan Ats-Tsauri, ma'alashtu syai'an ashadda min niyyati, tidaklah ada sesuatu yang paling berat aku perbaiki ketimbang niatku. Li'annaha tataqallab, karena berubah-ubah. Karena niat itu di dalam hati, hati itu di dalam bahasa Arabnya itu qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Li'annahu yataqallab, berubah-ubah. Nek jare wong Mojokerto, sok kedele sore. Nah itu. Kadang-kadang pagi-pagi udah semangat, ya Allah saya pengen nanti baca Al-Quran 5 juz. Itu jam subuh pelan-pelan, jam 5 turun menjadi 4 juz, jam 8 turun menjadi 3 juz, duhur tinggal 1 ayat. Aduh, ayat itu pun gak kena. Pengen nanti sholat duha, pengen nanti tahajud. Makanya dibutuhkan tajdidun niyah, menjaga hati dengan apa? Terus meluruskan dan memperbarui niat kita. Dan sekarang kenapa setiap sholat itu dibutuhkan niat, Pak? Nggak cukup sekarang 1 tahun niat sekali, bahkan sehari niat sekali. Bahkan kita dianjurkan niat tiap sholat. Kenapa? Karena duhur belum tentu sekualitas asar, asar belum tentu sekualitas maghrib, dan seterusnya. Makanya perlu diperbarui dan terus dirawat. Sekarang kita itu kadang-kadang bisa ikhlas banget sama ibu kita, belum tentu loh bisa ikhlas sama istri kita. Kita bisa ikhlas banget sama tetangga kita, belum tentu loh sekarang ikhlas sama suami kita. Iya. Coba bayangkan, ada sebagian laki-laki ikhlas banget gendong sangkar burung sampai 10 kilo, nggak ikhlas banget suruh gendong anaknya cuman 10 menit. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada yang nggak gitu. Ya apa sampean gendong anak 10 menit ngeluh-ngeluh sambat-sambat, gendong sangkar burung sampai 10 kilo, betah iki lho piye iki ya. Ini bahaya, Pak.
Lebih sayang sama anak lebih sayang sama burung perkutut? Lebih sayang sama anak apa lebih sayang daripada burung apa nih? Cicak rawa, cicak rawa. Ono sampean ya. Itu. Istri perlu diperhatikan, anak perlu diperhatikan, makanya kalau liburan itu sekali-kali istri diajak keluar, istri digandeng, nek digandeng itu tangannya betul-betul dipegang, terus kemudian diajak jajan sesekali, ya setahun sekali lah gitu. Itu pelit banget. Itu butuh. Apalagi ada Harpitnas, hari kecepit nasional, waktu nggak banyak diajak jalan-jalan. Wong jalan-jalan yo nggak bondo kok, cuman keliling-keliling 15 menit di apa namanya lapangan atau mana itu Mojokerto apa namanya alun-alun aja juga sudah ini cukup, supaya ada kehangatan, supaya rutinitas yang membosankan itu hilang. Ya. Oh, soal kaitannya dengan amal yang tidak ikhlas. Taib. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya nomor 3 adalah wamalun la yunfaqu minhu wa la yustamta' bihi jami'uhu fid dunya wa la yuqaddimuhu amamahu ilal akhirah. Harta yang tidak diinfakkan, tidak dinikmati di dunianya, tidak juga memajukan keakhiratan kita. Ya Allah, untuk apa Pak ngumpul no bondo, harta dicari tapi nggak bisa dinikmati. Ada orang siang malam kerja, tetapi untuk beli obat eman, untuk makan eman, untuk nyandang eman, terus untuk apa? Sodakoi diakai, ya bagus, tapi jangan sampai sekarang kayak lilin, membakar menerangi orang lain, dirinya sendiri habis. Ibu-ibu, saya tanya jujur, istri suami-suami ibu ini tergolong dermawan apa pelit? Wah, iki bongkar aib iki. Ya, gini, ada solusi. Suami itu harus dermawan, istri itu harus pelit. Biar duit suaminya awet. Cuman begini, rata-rata perempuan itu dermawan untuk dirinya sendiri. Wow, apa aja, masya Allah beli. Tapi untuk orang lain pelit. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ada 3 perkara bila ada sifat itu di laki-laki negatif, buruk di perempuan ada baiknya. 1, ketergantungan. 2, pengecut. 3, pelit. Nah kalau sekarang sampean punya istri-istri yang mandiri, nanti sampai ditinggal. Jadi nggak tergantung. Aku nggak butuh bojoku, Dek. Ini Mas, bojoku itu kayak kayu nglotur. Aku repot, pengecut. Supaya kita itu apa? Ketika dinasihatin takut, diberitahu nggak nantang-nantang. Ada sebagian perempuan itu nantang-nantang. Itu bahaya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu minasyaqawah, ada 3 perkara yang bikin kesengsaraan hidup, di antara almar'atu, perempuan, idza ra'aitaha sa'atka, ketika kamu pandang menyeramkan, wa tahmil 'alaika lisanaha, dan kamu sangat tidak tahan untuk mendengar suara lisannya. Judes, pedes, bawel, cerewet, masya Allah lengkap udah. Makanya kata Umar bin Khattab, ada manusia paling licik 3. 1, perempuan, istri yang mulutnya pedes, ya. Kemudian boros ketika kamu tinggal berkhianat kepada dirinya, selingkuh, nasallallahu alaihi.
Sekarang ini di mana-mana itu banyak mudah terjadi perselingkuhan. Baik itu dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan oleh perempuan, na'udzubillah min dzalik, dan ini termasuk tanda kiamat. Mudahnya terjadi perselingkuhan, perzinaan. Ya, makanya jaga diri baik-baik. Ya, terutama ibu-ibu menjaga dirinya, menjaga putrinya. Ya, nas'aluhal afiyah. Ya, selingkuh itu selingan indah, rumah tangga rapuh dan karir runtuh. Itu hancur pasti. Lihat aja. Tuh. Dan harta. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah untuk memotivasi kita infak. Tidaklah pada waktu pagi hari melainkan ada dua malaikat yang selalu membawa pesan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti orang yang infak. Dan satu lagi malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran orang yang pelit. Dan Rasulullah janji, dan gak mungkin Rasulullah ingkar janji, mana qasamalun min sadaqah, gak bakal harta itu kurang karena disedekahkan. Dan Rasulullah juga menegaskan, menguatkan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, apa-apa yang kalian infakkan Allah pasti akan ganti. Dan itu bukan omong kosong, dan itu bukan teori, saya praktekkan Pak. Masya Allah, dahsyat. Makanya kita itu gampang keluar. Caranya kita tumbuhkan mental senang memberi, tidak senang diberi. Rata-rata kan orang senang itu. Tumbuhkan dulu senang memberi, senang mengasih, senang sekarang menyantunin orang terus. Dan jangan mandang banyaknya dulu, yang penting latihan. 2.000 oke, 5.000 oke, tapi ditingkatkan. Jangan kayak orang Jakarta Pak, maaf Pak, kak saya itu kalau sedikit ikhlas Pak, tapi kalau banyak nggak ikhlas. Tuh, hebat ya. Berarti gimana Pak? Yang penting duitnya apa ikhlasnya Pak? Ya ikhlasnya Pak. Oh gitu ya, ya. Berarti yang penting sedikit. Yang penting ikhlas gitu. Tapi masalahnya sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, bangun masjid itu butuh duit apa butuh ikhlas? Loh gitu. Jadi pelan-pelan dinaikin, jangan dikit terus ikhlas Pak. Afwan Pak, saya itu kalau dikit ikhlas Pak, kalau banyak nggak ikhlas. Gimana Pak? Ya udah, masjid masalahnya nggak butuh ikhlas. Masjid butuh duit. Yang butuh ikhlas siapa? Yang infak. Tuh, kalau gini terus nggak selesai-selesai. Islam nggak maju-maju Pak. Lihat agama-agama lain itu subhanallah, dermawannya untuk bangun rumah ibadahnya, dermawannya untuk kebaikan-kebaikan agamanya. Kenapa kita itu yakin bahwa ini surga pelit? Pokoknya pelit itu nggak ada temannya. Sampai kucing aja nggak suka sama orang pelit, nggak suka. Lihat aja, makan nggak disisain, tinggal tulang pun udah klemis banget. Kata kucing, ngeong. Apa artinya? Dasar lo, habis tulang aja nggak nyisa. Udah gitu di presto, remek lagi tulangnya, habis. Itu ya, dermawan terutama dakwah, terutama Islam ini dimajukan tidak hanya dengan apa abstrak, materi juga penting. Ya, loh sekarang ini kalau kita itu mau, masya Allah Pak, mudah sekali untuk mengumpulkan dana. Coba orang Islam Mojokerto ada berapa sekarang ini? Umpamanya 5 juta, oron aja cuman 1.000, berapa? Masya Allah, 1.000 Pak, satu orang 1.000 berapa? 5 miliar. Masya Allah, nggak berasa, permen aja nggak dapat tuh 1.000. Itu betapa dahsyatnya infak. Tapi ya gitu, kadang-kadang disimpangkan, jadi akhirnya nggak nyalur. Ini infak ya.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi orang yang infak itu dilipatkan sampai 700 kali, dan nanti orang itu dikumpulkan oleh Allah di mahsyar di masa tidak ada naungan di bawah infaknya. Ini pengajian-pengajian, tempat-tempat pondok pesantren. Pak, tolong dicamkan sampai hari ini, maaf, rata-rata yayasan Islam, dakwah Islam, masjid dan pesantren itu masih juga melantunkan, melakukan lagu paling nyaring, ya dana-dana, ya dana-dana, ya dana, karena kekurangan dana. Itu nyanyian. Bahkan saya sering katakan ini lagu kebangsaan pondok pesantren, yayasan, masjid, dan ini kenapa? Padahal kita itu mayoritas, jumlahnya ratusan loh. Jawabannya pelit atau kadang-kadang dermawan tapi enggak nyalur. Selanjutnya termasuk perkara yang sia-sia adalah wa qalbun farighun min mahabbatillah wa syauq ilaihi wal unsu bihi. Hati yang kosong dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, hati manusia itu adalah pusat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi la mudghatan. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. In saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Makanya kita itu harus lebih serius merawat hati kita daripada jasmani kita. Karena kata orang, mahalnya di burung di suaranya, makin merdu makin mahal. Mahalnya sapi di dagingnya, makin gemuk makin mahal. Mahalnya manusia di hatinya yang bertakwa, makanya makin bertakwa, dan takwa itu ada di hati makin mulia. Sehingga Allah katakan apa Pak? Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa, hati itu dirawat. Ada penyakit-penyakit hati kaitannya dengan akidah, yaitu keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Ada kaitannya dengan penyakit-penyakit hati, akhlak, ya, iri, dengki tadi itu, sombong, angkuh, ya. Ini semua harus kita hilangkan. Katanya Abu Hamid Al-Ghazali, ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu tentang Allah, yang kedua tentang agama Allah, ilmu yang ketiga ilmu yang wajib, ilmu mengetahui akhlak-akhlak yang baik untuk kita jalankan, yang buruk untuk kita tinggalkan. Itu harus kita kendalikan hati. Dan kata Ibrahim Al-Kattan, obat hati itu ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran, direnungkan sekalian maknanya. Yang keduanya zikir pada waktu malam. Yang ketiganya adalah sholat qiyamul lail. Yang keempatnya adalah puasa, dan yang kelimanya mujalasatus sholihin, duduk bersama orang soleh. Yang akhirnya kata orang Jawa, ini pujian akhirnya dipakai pujian oleh Sunan Bonang. Itu isinya bagus. Cuma jangan sampai kita sering membaca lagunya daripada membaca Qur'annya. Kita harus sering membaca Al-Quran dan kita renungkan maknanya. Syukur-syukur dihafal, dan menghafal Al-Quran itu gampang sekali. Bapak Ibu sekalian, kita punya 1 tahun ini 360 hari loh. Mosok sih menyisihkan 1 hari untuk menghafalkan Al-Quran dalam 1 tahun, nggak bisa. Dan untuk menghafalkan Al-Quran sangat mudah sekali. Caranya kita kuasai makhraj tajwidnya, kemudian kita mulai menghafal. Caranya ulangin 1 ayat, setiap ayat 20 kali. Ana jamin Pak, kalau enggak hafal potong kuku saya. Nah, bener kan? Potong kuku saya. Saya itu memori sudah tua begini aja, rata-rata 10-8 kali diulang udah hafal kok, apalagi yang muda-muda. Jadi
والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا dua hafal والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Nanti kalau sudah sampai 5 ayat bisa nyambung, jangan nambah sebelum bisa nyambung. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا وَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا وَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. 5 disambung. Nanti kalau sudah dapat 5, apal tambah lagi. Jangan nambah sebelum bisa nyambung 10, ngelontok di luar kepala. Tapi kalau 10 itu nanti harus lebih dari 1 lembar, jangan nambah sebelum hafal 1 lembar. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak butuh kecerdasan. Karena banyak orang yang cerdas kok nggak hafal Quran. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan, kesungguhan, dan yang terakhir kerutinan, konsisten. Lambat laun itu insya Allah hafal kok. Makanya sekarang ngaji tafsir ya, coba sekarang ya, maaf, ngaji tafsir umpamanya seminggu sekali. Ustadz membahas setiap seminggu sekali 1 ayat. Kita tantang 1 ayat 1 minggu. Masa nggak apa? Nggak mungkin. Tinggal kemauan, keikhlasan, rutinitas. Ya gimana? Mulai setahun sekali. Anak kesini hafalin 1 ayat. Masa nggak sanggup ini Johan? Gimana? Ayat nggak nambah, bojo nambah terus, nggak bisa apa-apa. Ya boy. Sekarang selanjutnya, wa mahabbatun, termasuk yang perkara sia-sia adalah wa badanun mu'attalun an ta'atihi wa khidmati, badan yang tidak digunakan untuk ketaatan dan melayani Allah, itu badan sia-sia, tubuh sia-sia. Makanya kita dikasih oleh Allah badan lengkap dengan berbagai macam onderdil yang begitu mahal, sampai Allah ingatkan, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan di dalam diri kalian ini. Apa kalian gak merenungkan bagaimana Allah kasih mata kita? Masya Allah Pak, mata ini mahalnya subhanallah. Dan Allah membuat mata ini gak mudah Pak. Ternyata mata ini unsurnya juga bukan tulang, unsurnya juga bukan daging. Itu pernah diuji coba. Biji mata itu Pak dilindes truk gak pecah loh Pak. Makanya kalau ada kecelakaan, itu yang mencolot apa? Mata, nggak pecah itu. Dibikin oleh Allah begitu akurat. Ya Allah, belum jantungnya, belum parunya. Lah ini kan Allah itu nggak minta apa-apa. Ma uridu minhum min rizkin. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizkin. Saya enggak minta rezeki, saya enggak minta makan, saya enggak minta bayaran, saya enggak minta pajak. Saya cuman menyuruh untuk ibadah, dan itu untungnya untuk kalian wahai hambaku. Makanya kata Mu'adz bin Jabal, siapa yang senang melayani Allah, Allah akan bikin senang makhluk-makhluk ini ngelayanin dia. Makanya ayo kita layani agama Allah. Kita jadi pelayan agama Allah, menjadi pelayan rumahnya Allah, menjadi pelayan agamanya Allah dengan dakwah, dengan ngaji, dengan masjid kita pelihara, termasuk kita menjadi DKM. Siapa lagi yang rahmat rumah Allah kalau bukan kita? Siapa lagi yang sekarang ini merawat agama Allah kalau bukan kita? Siapa lagi yang merawat kajian-kajian dakwah ini kalau bukan kita, Pak?
Yuk ke badan kita ini kita pakai untuk sujud ruku, untuk kita sekarang zakat, puasa, sedekah, haji, umroh, kita gunakan untuk ngaji, jalan kaki. Bahkan datang ke masjid dihitung oleh Allah, satu untuk kebaikan, satu untuk menghapus keburukan, satu untuk meningkatkan derajat kita. Allahu Akbar. Jangan kita seumur-umur dari mulai muda sampai tua, badan ini kita gunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk melayani Allah, bahkan na'udzubillah untuk kemaksiatan. Padahal Allah menciptakan ini, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha, nikmat Allah la in syakartum la azidannakum. Dan Allah tidak minta aneh-aneh juga, cuman sholat, rukuk, sujud juga enak kok. Kecuali kalau rukuknya itu pakai koprol ke belakang gitu, sholat itu enak loh Pak. Itu rukuk koprol itu kan repot, nggak yakin, nggak ada yang mau sholat itu. Zakat juga diminta berapa? Karena pertanian tak ada hujan, hujannya milik siapa? Allah, diminta cuma 10%. Pak, tolong diperhatikan ya, pertanian itu Pak, 90% usaha Allah. Lihat, tanah milik siapa? Allah. Hujan milik siapa? Allah. Yang numbuhkan padi itu siapa? Bapak ngodoti dewe. Wah, sampean saya terjeplok sampean. Nah, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba sekarang ini ada buahnya. Kita punya pohon berbagai macam, ada rambutan, ada sekarang mangga. Langsung Pak, kita tahu-tahu buah, tahu-tahu mateng. Allahu Akbar. Diminta Allah baliknya, hei hambaku, yang saya minta bukan 90%, bukan milik saya yang saya minta 10%. Karena hujannya beli, diturunin lagi oleh Allah 5%. Karena dagang itu pakai keluar keringat, usaha muter otak, diturunin lagi oleh Allah 2,5%. Top enggak? Loh kok isik pelit? Ya, makanya layaklah nanti diinjek-injek ontanya, diinjek-injek kudanya, diinjek-injek kambingnya. Bahkan Pak, nanti disetrika jidatnya, lambungnya, punggungnya orang yang tidak memberikan zakat. Kenapa yang disetrika bukan kakinya? Pahanya, kata Muhammad Rashid Ridho, ketika orang pelit yang action pertama kali apanya? Jidate mengkerut. Aduh Mas, enggak ada Mas. Kok esek ya? Itu. Habis itu kasih lambungnya, habis itu kasih pinggangnya, pak punggungnya pergi. Nah, makanya istrika sama Allah. Gitu ya. Makanya ayo bareng-bareng sekarang layani agama Allah, kita ramein masjid kita. Kita sekarang ini rutin ke masjid, terutama laki-laki datang ke masjid itu mulia, memakmurkan, bahkan di dalam pandangan ulama itu wajib. Kenapa Pak? Karena sekarang ini masjid itu kita bangun, orang yang infak supaya dapat pahala itu karena kita makmurkan. Ya, kita sholat di sana, kita mengadakan kajian di sana. Ya, selanjutnya di antara sekian perkara yang sia-sia yang harus kita nyahkan dari kehidupan kita adalah wa mahabbatun la tataqayyad biridhal mahbub. Cinta kepada Allah hanya klaim, tidak dibuktikan dengan apa? Menjalankan perintah, menjalankan larangan. Makanya Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku, buktikan. Semua orang bisa mengaku cinta, mencintai Laila, mencintai fulana, tapi buktinya apa? Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita itu membuktikan cinta. Dengan cara apa? Mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengikuti perintahnya Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah. Selanjutnya, perkara sia-sia berikutnya adalah waktun mu'attalun an istidraki faritin waqtinami birrin au qurbatin. Waktu yang berjalan terbuang sia-sia yang tidak kita gunakan untuk menutup kekurangan, menambah kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali lagi, termasuk nikmat, sekian nikmat yang diberikan Allah adalah umur.
Tapi dari sekian nikmat manusia banyak tertipu juga umur. Makanya Rasulullah katakan, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang dimana manusia itu banyak tertipu dengan kedua kenikmatan itu, yaitu sehat sempat ngaji, sehat sempat ibadah, sehat sempat tahajud. Itu jarang, makanya kita usahakan. Dan nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah terpeleset beranjak kaki orang itu ke surga atau ke neraka sebelum ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya digunakan untuk apa. Wa an syababihi fima abla, tentang masa remajanya digunakan untuk apa. Nah ini ditanya sama Allah ya. Waktu coba kadang-kadang dari mulai pagi sampai maghrib, ya Allah, Quran nggak kebaca, zikir nggak ada, kebaikan nggak saya lakukan, ibadah sosial juga nggak ada, ibadah mahdhah nggak ada, sholat pun cuma 5 waktu, itu pun kadang-kadang sambil ngantuk, nggak tepat waktu, terus apa sing diandeli. Nah ini waktu tolong dijaga. Yang selanjutnya hadirin sekalian, wa fikrun, termasuk perkara sia-sia adalah pikiran yang melayang kemana-mana, tidak digunakan untuk mikir kebaikan, kebenaran, terutama mikir agama Allah. Melayang kemana-mana, mikir agama Allah gimana supaya dakwah maju jempol, supaya sekarang masjid yang sedang proses membangun ini selesai, supaya majelis taklim ini maju top. Tapi kalau pikiran belayang, nggak karu-karuan, cuman ngelamun, ini sia-sia. Sesekali ngelamun, bayangin apa setan ya, setan itu kan banyak kasih was-was itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kadang-kadang lamunannya itu jahat, kadang-kadang hayalannya itu jahat. Nah itu ada muncul keinginan-keinginan negatif. Nah ini kita rubah, bagaimana pikiran-pikiran yang melayang untuk hal-hal yang sia-sia ini hilangkan. Nah, kadang-kadang Masya Allah sholat aja itu masih ngelamun Pak. Bahkan ada orang yang sholat merencanakan mudik itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam lengkap. Allahu Akbar. Nanti lewat mana ya? Tolnya macet kayaknya. Itu salam kayak udah balik ke Jakarta. Ini memang sholat itu paling berat. Makanya pernah ada orang yang kehilangan harta karun, konsultasi sama kiai, sama ulama ya. Kemudian tanya begini begitu, ya Syekh, saya itu kehilangan harta karun, saya lupa nempatnya di mana. Oh ente sholat aja, suruh sholat. Betul Pak, ketika tahajud ingat, langsung dia salam, lapor lagi ke kiainya, Pak Yai, ketemu Pak Yai, saya nyimpennya di mana? Ini sholat apa ini Kiai? Ini sholatnya setan Mas itu ya. Ya itulah, kadang-kadang barang yang hilang, barang yang kependem itu ketemu di sholat itu, Masya Allah ya. Kayaknya dijaga. Yang selanjutnya yang terakhir ini ya, yang terakhir ini penting, wa khidmatun man la tuqarribuka khidmatu ilallah. Melayani orang, membantu orang yang bantuan itu tidak diridhoi Allah, tidak menghantarkan kepada ridha Allah. Untuk apa? Pokoknya gini Pak, sekali lagi, jangan sampai kita itu mau keluar tenaga, mau keluar keringat, bantu orang susah-susah, tetapi ternyata nggak ada surganya, nggak ada balasannya dari Allah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip. Jadi sehingga seorang mukmin itu beraktivitas selalu di dalam ridha Allah, selalu di dalam apa? Hal-hal yang dicintai oleh Allah, selalu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang berikutnya masuk warajau kaliman nasiyatu biyadillah, termasuk perkara sia-sia adalah berharap kepada makhluk yang semua makhluk itu umbun-umbunnya di tangan Allah.
Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan tergantung kepada makhluk, jangan berharap berlebihan kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, is'alillaha wa in qata'a sya'sa na'lika, mintalah segala sesuatu kepada Allah sampai ketika sandalmu itu jebot, lepas, rusak. Is'alillah fi kulli syai' hatta sa'sana 'alaika idzan qata, sampai ketika sandal kamu itu jepitnya jebol. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang hidup tidak pernah mati, yaitu Allah. Ya. Dan tawakal ini maksudnya gini Pak, menyerahkan hati kepada Allah, mengerahkan kaki tangan untuk usaha. Jangan pasrah, jangan menyerahkan dua-duanya. Kalau menyerahkan dua-duanya itu namanya tawakul. Dalam bahasa Jawanya itu pasrah, dalam bahasa Indonesianya pasrah itu apa? Menyerahkan hati dan kaki tangan kepada Allah. Yang benar menyerahkan hati kepada Allah, tangan kaki tetap usaha. Jadi itu yang membuat Muslim. Makanya ketika Rasulullah bersama seorang sahabat, ya Rasulullah, unta ini tawakal, kita tinggal sholat masuk masjid atau ditali tawakal? Tali dulu, usaha dulu. Segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Contoh, punya anak sebagai karunia, sebabnya apa? Nikah. Ada orang meskipun doa siang malam minta anak tapi nggak kawin, sing metu anake sapa? Sekarang rizki duit adalah karunia tapi nggak mau kerja, siapa yang ngasih? Segala sesuatu itu berjalan berdasarkan sebab akibat. Kita ingin punya anak, usahanya nikah. Kita ingin sehat, usahanya berobat. Kita ingin punya uang rizki cukup, kita harus berusaha. Itu namanya tawakal yang benar. Kalau pasrah dua-duanya namanya tawakul. Pura-pura sok tawakal, nggak mau kerja, males tampilannya, ditawari nasi habis sebakul. Itu namanya tawakul. Jangan. Muslim itu harus, makanya Umar pernah mengadu Pak, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepada lembeknya orang-orang baik, gigihnya orang-orang yang buruk. Kadang-kadang orang awam biasa-biasa saja, nggak soleh banget, itu gigih cari rezeki, gigih di dalam usaha. Tapi kita ini soleh, rajin ibadah, malas. Jangan. Harus kita usahakan maksimal. Kita itu kadang-kadang lebih menonjol doanya. Contoh, minta doa kepada Ustadz, tolong Ustadz, doakan saya baru mulai usaha buka warung kelontong, tapi bukanya jam 9:30, jam 2:30 udah ditutup, ngelayani sambil manyun. Terus kemudian manajemennya nggak diatur, online-nya nggak dihidupin, barang banyak expired dibiarkan. Ini namanya nggak seimbang antara ikhtiar dengan doa. Ikhtiar dengan doa itu harus sama-sama kita jalankan. Bahkan nggak boleh nikah bagian daripada ikhtiar. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan rumah tangga saya sakinah, mendapatkan turunan yang soleh-solehah. No, kan doa. Tapi kan harus ada ikhtiar. Bagaimana rumah tangga itu harmonis, bagaimana suami istri itu akor, bagaimana rumah tangga ini sakinah, mawaddah warahmah, kan usaha. Nggak cukup sekarang berdoa. Badan kita juga begitu, minta tiap hari untuk sehat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Terus wa syifaan min kulli da'in, sembuh dari seluruh penyakit. Tapi kelakuannya tiap hari mendatangkan penyakit. Tidak berusaha menghindar dari berbagai macam hal-hal yang merusak tubuh. Bagaimana? Gak bisa, harus sinkron. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan cukup. Sekarang saya buka tanya jawab, dan nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab, ada hadiahnya. Silakan.
Ya, Masya Allah. Ini dari Pak Hadiono, mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat itu 5 waktu. Apabila dikerjakan cuma 3 sholat waktu, contohnya tadi hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Sholat 3 waktu. Oh, Hanya 3 waktu. oh ya. Ini ada di daerah Lombok, itu namanya sholat telu waktu. Telu waktu. Ini kemungkinan besar dulu Mbah Wali ketika dakwahkan, di antara yang dakwah ke sana itu kan Sunan Prapen, anaknya Sunan Giri, sama Tunggang Parangan sama Datuk Ribandang. Ini dua-duanya orang Padang yang murid setianya Sunan Giri. Dikirim untuk dakwah ke timur, terutama Makassar. Oke. Nah, kemungkinan dulu dai-dai di sana baru mengajarkan sholat 3 terus pulang, nggak bisa balik karena nggak dapat kapal atau kondisi Jawa sudah tidak kondusif lagi. Karena perlu diketahui bahwa kepemimpinan dan kekuasaan Jawa itu fluktuatif, naik turun, ya kan. Apalagi setelah Raden Patah masih stabil, pada waktu Pati Unus masih stabil, setelah Trenggono itu sudah mulai ada goncangan-goncangan dalam keluarga, perebutan kekuasaan, hegemoni kekuasaan. Bahkan setelah paskanya Trenggono, anaknya diangkat untuk menjadi Raja Demak yang tidak lain Pangeran Mukmin yang mendapatkan gelar Sunan Prawoto, akhirnya terbunuh. Yang membunuh adalah Haryo Penangsang. Ya kan gitu. Nah, kondisi inilah yang membuat mungkin para dai ini sudah tidak bisa kembali lagi ke Lombok. Akhirnya orang Lombok kenalnya baru sholat 3 waktu. Atau kemungkinan orang ini, maaf, terkena pemikiran Syiah, di mana Syiah itu mengenal sholat itu hanya 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Cuma 3. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. 3. Makanya mereka akhirnya sholat begini caranya. Subuh itu dijamak isya sama subuh, nanti duhur dijamak sama asar, nanti pada waktu maghrib dijamak dengan isya. Sholat cuma 3 waktu. Jadi jelas nggak benar, karena kita tidak hanya cukup mendapatkan penjelasan sholat dari Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ada enggak di dalam Al-Quran rekaat sholat 4 duhur 4 rekaat? Ada? Enggak ada. Rekaat asar 4 rekaat di dalam surat apa? Enggak ada. Caranya ruku, caranya sujud ada di dalam Al-Quran? Enggak ada. Makanya disinilah kita butuh sunnah. Makanya para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya untuk dalam melaksanakan isi ayat Al-Quran dibutuhkan penjelasan-penjelasan dari sunnah, dari hadis Rasulullah. Contoh sekarang tanya Pak, Bapak, Ibu, pernah enggak Bapak Ibu mendapatkan lafadznya kawin? Qabil itu di dalam Quran. Loh, terus kawinnya gimana? Ya pakai sunnah, nah gitu. Atau enggak kawin kabeh? Karena enggak ada perintahnya di Quran. Enggak. Allah katakan wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Kalau itu yang dimaksudkan, maka kita menolak. Kalau itu yang dimaksudkan, itu adalah pemikiran orang-orang Syiah. Salat cuma 3 waktu,
Maghrib yaitu maghrib sama isya dijama, zuhur sama asar dijama, nanti isya sama subuh dijama. Nanti dia caranya sholatnya menjelang subuh, ya, sholat isya kemudian dijama sama. Nah ini repot, bahaya. Atau tadi maghrib sama isya, maaf, maghrib sama isya oke jadi satu. Nah apa namanya, subuh sendiri mereka, maaf, jadi telu waktu, maghrib sama isya, terus subuh sendiri, duhur sama asar, telu waktu itu toh. Kita tidak ingkari, boleh kita jamak duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tapi bukan permanen terus-terusan jamak. Karena jama itu rukhsah itu karena uzur itu enggak setiap saat. Kalau kita itu punya uzur permanen, wah, uzur permanen, terus-terusan jama, terus-terusan qashar, ya namanya bukan uzur. Pak, saya qashar Pak, saya jama karena uzur sepanjang hidup, enggak mungkin. Namanya uzur itu kadang kala. Contoh, saya tiap kajian di sini rutin Sabtu datang, saya uzur, Mas, afwan Mas, ana lagi nganterin ibu ke rumah sakit, itu namanya uzur. Kalau nggak pernah datang di sini terus bilang uzur, ya apanya yang uzur? Wong antum nggak pernah datang, nggak pernah ngaji. Tuh ya. Tadi tolong dicamkan lagi bahwa jamak qashar itu kita ambil sebagai rukhsah. Rukhsah itu dalam bahasa kita kemurahan, kemudahan. Kemudahan itu didatangkan oleh Islam, al-masyaqqatu tajlibut taisir, kemudahan, ini kesulitan mendatangkan kemudahan karena uzur. Dan uzur itu pastinya kadang kala. Kalau uzur itu sifatnya permanen, maka bukan lagi disebut dengan uzur. Paham? Masya Allah, ini pertanyaan. Saya ibu rumah tangga yang sedang menghafal Al-Quran juz 30. Masya Allah, nih biasanya saya sambil beres-beres rumah masak mendengarkan murattal Al-Quran yang diulang-ulang Ustaz. Apa boleh? Boleh, nggak apa-apa. Karena zikir itu kata Allah, ya gimana? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi namanya sekarang ini orang zikir dalam keadaan berdiri, duduk, tidur-tiduran, boleh. Ya. Nah, yang paling penting kita tidak merusak, menghinakan Al-Quran. Ya, contoh aja kita sambil masak kita dengar Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Insyaallah kita putar ulang selesai masak apal. Saya jamin potong kuku saya. Kuku, nah enak toh, hafal itu, apalagi yang dihafal kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah mendapatkan satu kebaikan. Subhanallah, enggak rugi.
والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. Ayo lanjut. Alhamdulillah. Amma yatasaalun. Lanjut. Alhamdulillah. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان. Saya jamin ngulek lombok dadi sambel entek apal. Gampang. Saiki tip ono, HP ada, murotal siap, tinggal disetel. Ojo dangdutan terus sampean iki. Kapan ngrungokne Quran iki? Ini wis tuwek wis elek. Gitu. Quran والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Gampang 30 juz. Kira-kira kapan Bu selesainya? Nanti mudah-mudahan saya kesini selesai dapat hadiah. Insyaallah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Udah cukup. Insyaallah. Ini terakhir pertanyaan. Ustadz, saya mau tanya sholat. Saya sholat sudah saya usahakan untuk khusyuk. Awal-awal bisa khusyuk.
kadang tengah-tengah sholat ingat masalah di luar sholat. Memang begitu. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan Allah dengan sholat sabar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Tidak ada zikir paling besar kecuali salat. Makanya setannya juga gede-gede. Makanya butuh apa? Disitulah namanya butuh riyadhah, latihan. Makanya sekali gagal 2 kali. Nah, sehingga di sana ada tips-tips salat khusyuk. Insya Allah kita sampaikan tahun depan. Ini. Amin ya, insya tahun depan. Ingetin ya Pak Rory ya, nanti temanya tips sholat khusyuk, 33 cara sholat khusyuk. Oh kan, di antaranya sholat jangan di depan makanan, lagi lapar pasti nggak khusyuk. Coba sampean odok ada mie instan terus ndoe mumbul-mumbul ngono, nggak khusyuk pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Atau sholat ngempet. Yakin gak khusyuk? Gak boleh. Makanya kalau kentut aja, keluar. Buang hajat, jangan ditahan sampai keringet dingin. Apanya yang khusyuk itu ya. Terus kalau sholat jangan juga dadak-dadakan, qomat lari-lari. Allah Pak, ya nggak khusyuk. Makanya Pak, sholat itu caranya dipersiapkan. Kenapa sholat itu diawali wudhu? Biar siap-siap, diademi. Oh, diademin. Ibarat kerjakan panas, kerja kotor, dibersihkan, diademi supaya strengnya hilang. Jadi sholat itu khusyuk. Sebelum masuk ke inti ada muqaddimahnya, sholat rawatib dulu. Makanya kenapa duhur itu paling banyak rawatibnya. Kenapa? Karena sibuk-sibuknya orang habis kerja mikir sono mikir sini, mumet sono mumet sini. Akhirnya apa? Ketika sholat gak langsung Pak. Makanya ditarik dulu pelan-pelan. Adzan jawab Allahu Akbar. Nah di sini sudah mulai dimasukkan pikiran kita ke adzan. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dipanggil tuh benak kita, pikiran kita. Habis itu suruh wudu, ngadem. Habis itu sholat, ini nggak sukses ini rawatibnya. Sekali, 2 kali, nah nanti pas intinya jangan sampai gagal. Ketika kita masuk intinya zuhur, alhamdulillah. Jadi baca Fatihahnya itu runut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu udah runut. Karena apa? Sudah tadi ditarik adzan, ditarik wudu, ditarik rawatib. Ketika wajib pelek. Nah gitu. Tapi kalau sampai datangnya qomat ngos-ngosan, langsung masuk wajibnya dijamin. Udah begitu ya Allah, sholatnya sambil ngantuk, baunya penguk, kau soblong, ya Allah mas sampai ngadep sopo. Yakin kau sampai niki pakaian sampai ngadep Pak Camat aja nggak tega sampai. Apa neng ngadep Allah? Sementara Allah itu bilang apa? Khudhu zinatakum, pakai pakaian yang paling bagus. Pernah Pak saya sholat di belakang saya itu orang pakai kaos oblong gambarnya bedes coba. Itu lho ana sing Banaspati ku lho sing apa lidahe dawa banget. Coba salat tak merem-merem itu kan gak khusyuk di belakangnya. Coba ya Allah, saya sepanjang salat nonton bedes. Rusak kabeh. Makanya
pakai bagian yang bagus, wangi, pakai minyak. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambil perhiasanmu terbaik untuk datang setiap masjid. Lu nek kondangan melidit wangi, kenapa ngadep Allah nggak lebih wangi? Kata Rasulullah, wallahu ahaqqu ayyuzayyana lahu, Allah itu lebih berhak untuk kita berhias. Itu ya Bu ya. Bolehkah kita sebagai istri tetap bekerja dan berdakwah tapi keluarga kurang terperhatikan? Ya jangan, diseimbangkan ya, caranya seimbang, tawassut. Sana ada hak istri, hak anak, hak suami, hak rumah. Makanya Rasulullah pesan kepada Abu Darda, inna li zawrika 'alika haqqan, orang yang datang ziarah ke rumahmu itu punya hak. Wa inna li ahlika 'alika haqqan, keluargamu juga punya hak. Wa inna li nafsika 'alika haqqan, dirimu juga punya hak. A'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya, gitu ya. Itu yang benar. Wes mulai sampean mulai nggak apa-apa. Terima kasih. Kata orang timur, burung cendrawasih, burung irian jaya, terima kasih atas perhatiannya. Dan kita simpulkan supaya Bapak Ibu sekalian nanti kalau ditanya tahun depan kuis ingat ya kesimpulan apa kemarin ya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sampai menjelang siang kita membahas Muslim taat itu indah. Nah, untuk menuju ke sana seorang muslim harus sebisa mungkin meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Karena kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang sia-sia. Di antara perkara sia-sia ada ilmu yang tidak diamalkan. Terus amal yang tidak benar, tidak ikhlas. Harta yang tidak diinfakkan dan tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Hati yang kosong daripada keikhlasan. Badan yang tidak kita gunakan untuk taat dan melayani, berkhidmah kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta kepada Allah yang kosong daripada bukti. Dan yang tidak kalah pentingnya kita berharap-harap, ngarep-ngarep kepada makhluk yang lemah, sementara umbun-umbun semua makhluk ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kamu kepada Allah, kepada zat yang hidup tidak pernah meninggal dunia, tidak pernah mati, yaitu Allah. Demikianlah saya mohon maaf kepada para perangkat desa, para alim ulama, para asatid, ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat barangkali menyinggung hal-hal yang dianggap sakral di kampung ini, di desa ini. Saya hanya sekedar mubalik, manusia biasa yang tidak ada luput, tidak lepas dari luput dan salah. Mohon dimaafkan, dibukakan pintu ke lapangan maaf. Dan ada kebaikan, kebenarannya itu hanya datang dari Allah, bukan dari saya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran, nasihat terutama buat diri saya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang telah memfasilitasi kajian ini, merelakan rumahnya ditempati untuk ngaji, mempelajari agama Allah. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu rumah yang barokah, karena rumah-rumah yang dibacakan ayat-ayat Allah, rumah-rumah yang digunakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan zikir paling tertinggi adalah ta'lim, mencari ilmu. Dan semoga ya kehadiran Bapak Ibu sekalian ini bukan yang pertama terus terakhir. Kajian ini terus diadakan di sini, dan insya Allah saya akan kembali lagi mengisi di sini pada waktu yang masih belum jelas kapannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu kita ini ilmu yang barokah, dan mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari pada waktu ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.